Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan dan perlu dihindari guru pada saat menerapkan prinsip asesmen di pembelajaran paradigma baru kurikulum 2022. Ikuti videonya sampai selesai untuk informasi lengkapnya. Pembelajaran paradigma baru merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan juga asesmen. Nah, terkait dengan asesmen, maka ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan pada saat guru akan menerapkan prinsip asesmen pada pembelajaran paradigma baru. Prinsip yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan juga menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, ini harus kita pahami ya, bahwa asesmen adalah merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Artinya, ketika kita ingin melaksanakan prinsip ini, maka hal yang perlu dilakukan adalah asesmen merujuk pada kompetensi yang di dalamnya tercakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk itu guru harus menghindari asesmen pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan secara terpisah-pisah. Nah, ini menjadi nanti informasi yang didapat ya, bukan informasi yang holistik yang bisa digunakan sebagai umpan balik kepada baik peserta didik, pendidik, orang tua maupun ya bagaimana memandu mereka nanti menentukan strategi selanjutnya. Yang kedua, asesmen sebaiknya dilakukan terpadu dengan pembelajaran ya. Perlu kita hindari asesmen yang dilakukan terpisah dari pembelajaran. Kemudian, asesmen sebaiknya melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri, self-assessment, penilaian antar teman atau peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman atau peer feedback. Nah, maka harus dihindari asesmen itu hanya dilakukan oleh pendidik. Kemudian pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Jadi harus kita hindari umpan balik yang berupa kalimat pujian pendek yang tentunya kita sering lakukan ya, misalnya wah keren, pintar, bagus gitu. Artinya umpan balik ini harus disertai dengan deskripsi ya, atau penjelasan usaha terbaik apa sih yang sudah peserta didik lakukan, sehingga perlu kita apresiasi karena hal ini akan menstimulasi pola pikir bertumbuh mereka serta memotivasi peserta didik untuk kemudian hari menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga untuk menerapkan asesmen ya,
yang sesuai dengan fungsi asesmen, maka kita harus melakukan ini, membangun komitmen dan menyusun perencanaan asesmen yang berfokus pada asesmen formatif ya. Jadi asesmen formatif berarti dilakukan pada saat pembelajaran ya. Jadi terintegrasi dengan pembelajaran. Kita harus hindari yang fokusnya itu hanya pada asesmen sumatif, artinya asesmen yang hanya dilakukan nanti ya pada saat ending pembelajaran, misalnya ujian semester, mid semester, dan seterusnya. Padahal asesmen formatif ini memungkinkan seorang guru mengadakan perbaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pada capaian-capaian pembelajaran selanjutnya ya, penentuan strategi baru apabila strategi yang lama dirasa kurang tepat. Kemudian menggunakan beragam jenis teknik dan instrumen penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Jadi memang pembelajaran paradigma baru ini menuntut guru untuk benar-benar ya secara prepare mempersiapkan jenis-jenis asesmen, kemudian teknik dan juga instrumen penilaian ya, sehingga cocok digunakan pada sesuai dengan karakter mata pelajaran, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran ataupun karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Nah, untuk itu kita perlu menghindari ya, atau kita tidak menggunakan instrumen penilaian atau menggunakan instrumen asesmen namun tidak sejalan dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini menuntut keterampilan, pengalaman, literasi mandiri dari guru yang bersangkutan ya, untuk terus mengembangkan mindsetnya terhadap perubahan-perubahan pendidikan ya sesuai dengan zaman sekarang. Memang perubahan kurikulum itu tidak semata-mata karena ego dari menteri dan seterusnya, tetapi memang kurikulum ini adalah tuntutan ya, karena adanya perubahan-perubahan yang memang terjadi dan ini harus kita sesuaikan. Kemudian asesmen dilakukan dengan alokasi waktu yang terencana. Nah, sehingga ini bisa tepat ya. Ada yang membutuhkan waktu singkat, mungkin agak lama. Nah, jadi harus dihindari asesmen yang dilakukan mendadak. Artinya berarti ini tanpa perencanaan. Nah, artinya ya tidak akan hasilnya nanti sesuai dengan yang diharapkan. Yang kemudian harus mengkomunikasikan kepada peserta didik tentang jenis, teknik, dan instrumen penilaian yang akan digunakan. Harapannya peserta didik akan berusaha mencapai kriteria yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Nah, jenis teknik ini yang harus dihindari ya. Jenis teknik dan instrumen asesmen hanya dipahami oleh pendidik sehingga peserta didik tidak memiliki gambaran kriteria terbaik yang dicapai. Nah, ini adalah hal yang paling dihindari ya. Pembelajaran konvensional seperti ini sangat dihindari pada pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru menuntut semua mengambil perannya masing-masing ya, semuanya terlibat sehingga tercipta informasi holistik untuk pemberian umpan balik, baik tidak hanya untuk pendidik, peserta didik, tetapi juga orang tua dan juga bisa untuk penentuan strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliabel untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Ya, sebaiknya ini asesmen dilakukan dengan memenuhi prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh latar belakang peserta didik.
Sehingga harus dihindari asesmen lebih menguntungkan peserta didik karena latar belakang tertentu. Nah, misalnya lebih pandai, lebih disiplin, lebih dan lain sebagainya ya. Artinya asesmen ini apalagi untuk kedekatan emosional, kedekatan yang sifatnya subjektif itu sangat tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah kita atau guru bisa menerapkan moderasi asesmen, yaitu berkoordinasi antar pendidik untuk menyamakan persepsi, kriteria sehingga tercapai prinsip keadilan. Nah, hindari ya adanya unsur subjektivitas dalam asesmen, ini sangat-sangat jangan ya Bapak dan Ibu. Kemudian menggunakan instrumen asesmen yang mampu mengukur capaian kompetensi dengan tepat, sehingga kita harus menghindari menggunakan instrumen asesmen yang tidak sesuai dengan tujuan dan aktivitas pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Nah, hal yang perlu dilakukan ya, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Jadi dalam membuat laporan kemajuan belajar, maka sifatnya harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Harus dihindari bahasa yang kompleks dan terlalu ilmiah. Ketercapaian kompetensi dituangkan dalam bentuk angka dan deskripsi. Hindari penggunaan kata atau kalimat negatif. Laporan kemajuan belajar hendaknya didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar peserta didik ya. Hindari ketercapaian kompetensi yang dituangkan hanya dalam bentuk angka. Laporan kemajuan belajar digunakan sebagai dasar penerapan strategi tindak lanjut untuk pengembangan kompetensi peserta didik. Nah, laporan kemajuan belajar tidak didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar atau didasarkan hanya pada bukti yang tidak mencukupi. Kemudian yang kelima, prinsip yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, tenaga kependidikan dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sehingga yang harus kita lakukan, satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nanti harus dihindari ya hasil asesmen yang hanya dijadikan data dan tidak ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ya, kemudian nah ini ya, hasil asesmen dijadikan perbandingan antar peserta didik, ini tidak boleh ya. Ini perlu kita hindari. Nah, demikian prinsip asesmen dan apa yang harus dilakukan dan dihindari oleh peserta pendidik dalam menerapkannya. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.